Kematian seorang presiden itu selalu jadi berita besar ya kan? Pasti banyak pertanyaan. Tapi kalau kejadiannya di Iran, nah ini ceritanya jadi beda. Pertanyaannya bukan cuma rumit, tapi bisa jadi berbahaya. Jadi pertanyaannya cuma satu kan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik jatuhnya helikopter Presiden Raisi? Ini murni kecelakaan? Atau jangan-jangan ini adalah langkah pertama dalam perebutan kekuasaan yang brutal? Oke, faktanya yang kita tahu cuma ini. Tanggal 19 Mei, sebuah helikopter jatuh dan seorang presiden tewas. Jelas, insiden ini langsung mengguncang Iran dan ya, seluruh dunia. Baiklah, untuk memahami semua ini, kita harus mulai dari awal ya. Coba kita bedah dulu fakta-fakta yang sudah pasti kita ketahui tentang kecelakaan fatal ini. Jadi begini, ceritanya tanggal 19 Mei itu Presiden Raisi lagi dalam perjalanan pulang. Dia baru selesai dari sebuah upacara di perbatasan Azerbaijan. Tiba-tiba, helikopternya jatuh. Nggak ada yang selamat. 9 orang di dalamnya, termasuk beliau, tewas. Nggak lama setelah itu, pemerintah Iran langsung kasih pernyataan resmi. Katanya, ini murni karena cuaca buruk dan kabut tebal. Oke, jadi versi resminya adalah karena cuaca buruk. Tapi, apa iya sesederhana itu? Kalau dipikir-pikir, teori kecelakaan ini, ya, masuk akal juga. Cuacanya memang lagi jelek, helikopternya juga udah tua banget, buatan tahun 70-an, dan kita tahu Iran kena sanksi AS jadi perawatannya pasti susah. Tapi, di sini ada satu kejanggalan besar. Ada 3 helikopter yang terbang barengan, kok bisa cuma helikopter yang ditumpangi presiden yang jatuh? Nah, disinilah muncul berbagai spekulasi yang jauh lebih kelam. Oke, kalau kita anggap ini bukan kecelakaan murni, pertanyaannya jadi, siapa pelakunya? Banyak yang curiga pelakunya justru bukan dari luar, tapi dari dalam. Secara garis besar, ada 3 skenario yang mungkin terjadi nih. Pertama, ya memang murni kecelakaan, persis seperti cerita resminya. Kedua, ada campur tangan musuh dari luar, sebut saja Israel atau Amerika Serikat. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, ini adalah sebuah operasi internal dilakukan oleh faksi dari dalam Iran sendiri. Nah, soal teori musuh asing sepertinya bisa kita coret duluan deh. Kenapa? Gini, meskipun AS dan Israel pernah ya menargetkan pejabat Iran kayak Jenderal Soleimani dulu, tapi target-target itu selalu ada alasan strategisnya yang jelas, misalnya buat menghentikan program nuklir atau operasi militer. Kalau membunuh presidennya langsung, itu eskalasinya bakal gila-gilaan. Risikonya terlalu tinggi, sementara keuntungan strategisnya nggak jelas. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling penting dalam setiap misteri. Siapa yang paling diuntungkan? Dan jawabannya kelihatannya mengarah ke perebutan kekuasaan di puncak rezim Iran. Jadi, kalau kita bertanya siapa yang paling diuntungkan, ada satu nama yang langsung muncul. Satu institusi yang paling berkuasa di Iran, Korps Garda Revolusi Islam, atau yang biasa kita kenal sebagai IRGC. Penting banget nih buat kita pahami. IRGC itu bukan tentara biasa loh. Mereka itu semacam tentara ideologis pribadinya pemimpin tertinggi. Tugas utama mereka cuma satu, melindungi revolusi Islam itu sendiri, baik dari ancaman luar maupun, dan ini yang penting, dari dalam. Kalau kita lihat sejarahnya, evolusi mereka ini luar biasa banget. Awalnya cuma milisi kecil, dibentuk karena Ayatullah Khomeini dulu nggak percaya sama tentara reguler. Terus, perang Iran-Irak menempa mereka jadi kekuatan militer yang dominan. Nah, setelah perang selesai, mereka nggak berhenti. Mereka mulai masuk ke dunia bisnis, dan sekarang, wow, mereka jadi raksasa ekonomi. Seberapa besar sih kekuatan mereka? Gini deh bayanginnya. Diperkirakan IRGC itu mengendalikan sampai 1/3 dari seluruh ekonomi Iran. Mereka pegang monopoli di sektor-sektor kunci kayak konstruksi, telekomunikasi, dan energi. Kekuatan ekonomi sebesar inilah yang jadi modal mereka buat punya pengaruh politik yang luar biasa besar. Lalu, apa motif mereka? Sederhana saja, mempertahankan kekuasaan yang sudah mereka genggam erat. Dan ancaman terbesar buat kekuasaan mereka itu apa? Jawabannya adalah momen suksesi pemimpin tertinggi yang sebentar lagi akan terjadi. Oke, jadi begini peta permainannya. Pemimpin tertinggi sekarang, Ayatollah Khamenei, usianya sudah 85 tahun, sudah sepuh. Nah, calon pewaris terkuatnya selama ini adalah Ibrahim Raisi. Tapi, sekarang Raisi sudah meninggal. Dengan begitu, jalannya jadi terbuka lebar buat kandidat lain. Putranya Khamenei sendiri, Mojtaba. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau sampai Raisi naik jadi pemimpin tertinggi, banyak yang percaya dia pasti akan coba memangkas kekuatan IRGC yang sudah terlalu besar. Kenapa? Ya untuk mengamankan posisinya sendiri.
Bagi seorang pemimpin baru, IRGC ini adalah ancaman. Terlalu kuat, terlalu fanatik, dan terlalu mandiri. Beda cerita dengan Mojtaba. Bagi IRGC, Mojtaba ini kandidat yang sempurna. Kenapa? Karena dia nggak populer di mata rakyat Iran. Dia juga nggak punya basis kekuatan sendiri. Artinya, kalau dia mau jadi pemimpin, dia hanya bisa mengandalkan dukungan penuh dari IRGC. Ini bakal menjadikan dia pemimpin yang lemah, yang punya utang budi. Dan IRGC akan tetap jadi kekuatan sesungguhnya di balik tahta. Oke, mari kita berandai-andai sejenak. Kalau teori ini benar, kalau kematian Raisi ini sebenarnya adalah sebuah kudeta terselubung, lalu apa dampaknya? Bukan cuma buat Iran, tapi juga buat kita semua, buat dunia. Nah, ke depan ada beberapa hal yang perlu kita awasi baik-baik sebagai tanda-tanda. Misalnya, siapa yang akan jadi presiden baru nanti? Apakah orang dari lingkaran IRGC? Lalu, perhatikan juga kebijakan luar negerinya. Apa Iran bakal jadi lebih agresif? Misalnya mempercepat program nuklirnya, makin gencar mendukung proksi kayak Hizbullah dan Houthi, atau makin keras menekan oposisi di dalam negeri? Kalau ini semua terjadi, itu bisa jadi sinyal kuat kalau faksi garis keras IRGC sudah benar-benar memegang kendali. Pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah jatuhnya helikopter itu cuma sebuah kecelakaan tragis yang diselimuti kabut? Atau apakah itu adalah dentuman pembuka? Sebuah sinyal bahwa faksi paling garis keras di Iran sekarang telah mengambil alih kemudi dan mengarahkan seluruh Timur Tengah ke jalur yang jauh lebih berbahaya.